Pluto pernah dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya kita. Namun, pada tahun 2006, Pluto dikeluarkan dari daftar planet utama dan diklasifikasikan ulang menjadi planet kerdil. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita selami lebih dalam tentang perubahan status Pluto ini dan apa yang menjadi dasar keputusan tersebut. Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh astronom asal Amerika, Clyde Tombaugh. Sejak penemuan ini, Pluto menjadi planet ke-9 dalam urutan tata surya kita, berjarak jauh sekali dari matahari. Dengan ukuran yang kecil dan orbit yang cukup unik, Pluto tetap menjadi objek yang menarik dalam kajian astronomi. Namun, meskipun Pluto memiliki orbit yang berbeda dengan planet-planet lain, ia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga planet karena kemiripannya dengan planet lainnya, seperti memiliki atmosfer tipis, bulan-bulan yang mengorbitnya, dan karakteristik fisik tertentu yang mirip dengan planet. Namun, pada tahun 2006, keputusan besar diambil oleh Persatuan Astronomi Internasional IAU yang mengubah status Pluto. IAU membuat definisi resmi tentang apa yang dimaksud dengan planet. Menurut definisi IAU, sebuah planet harus memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, mengorbit matahari. Kedua, memiliki bentuk hampir bulat karena gravitasi yang cukup untuk menarik materi ke pusat dan mencapainya dalam bentuk bola. Ketiga, membersihkan area orbitnya dari benda-benda lain. Pluto memenuhi 2 kriteria pertama. Pluto mengorbit matahari, dan bentuknya yang bulat menunjukkan bahwa gravitasi planet ini cukup untuk membentuk dirinya menjadi bola. Namun, Pluto gagal memenuhi kriteria ketiga, yaitu membersihkan orbitnya. Orbit Pluto sangatlah unik. Sebagai planet, ia tidak hanya mengorbit matahari, tetapi orbitnya juga sangat elips oval dan miring dibandingkan dengan planet lainnya. Orbit Pluto seringkali bahkan beririsan dengan orbit planet Neptunus, dan ini membuat Pluto tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek lain. Sebagian besar area di sekitar Pluto diisi dengan objek-objek kecil lainnya yang ada di daerah yang dikenal dengan nama Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah wilayah di luar orbit Neptunus yang penuh dengan objek es dan batuan kecil, termasuk asteroid, komet, dan planet kerdil lainnya. Karena Pluto berbagi wilayah ini dengan banyak benda langit lainnya, maka menurut definisi IAU, Pluto tidak bisa dianggap sebagai planet. Planet harus memiliki orbit yang cukup bersih dari objek lain di sekitarnya, dan Pluto gagal memenuhi kriteria ini. Selain itu, Pluto juga tidak bisa mengusir benda-benda lain yang ada di jalur orbitnya. Berbeda dengan planet lain yang memiliki gravitasi cukup besar untuk menarik objek lain dalam orbitnya, Pluto lebih kecil dan memiliki gravitasi yang lebih lemah, sehingga tidak bisa mengendalikan orbitnya secara efektif. Jadi, berdasarkan definisi ini, Pluto tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi planet. Dan pada akhirnya, pada tahun 2006, IAU mengklasifikasikan Pluto sebagai planet kerdil. Sejak saat itu, Pluto bersama objek lainnya seperti Ceres, Eris, dan Haumea masuk ke dalam kategori planet kerdil. Namun, meskipun keputusan ini cukup kontroversial, banyak yang menganggap bahwa keputusan IAU adalah langkah yang penting dalam memperjelas batasan dan definisi mengenai planet. Beberapa astronom dan masyarakat umum merasa sedih dan kecewa dengan keputusan ini, karena Pluto telah dikenal sebagai planet sejak penemuannya. Banyak orang juga merasa bahwa Pluto masih layak dianggap sebagai planet, meskipun tidak memenuhi semua kriteria. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Pluto tetaplah objek yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari. Pluto memiliki banyak hal yang membuatnya unik, seperti atmosfer yang tipis, yang terbuat sebagian besar dari nitrogen, serta cuaca yang sangat ekstrem. Pluto juga memiliki 5 bulan, dengan bulan terbesar bernama Charon. Perjalanan misi New Horizons yang mengunjungi Pluto pada 2015 memberikan banyak informasi baru tentang Pluto, termasuk gambaran yang lebih jelas mengenai permukaan esnya, pegunungan yang terbentuk dari air beku, dan perbedaan suhu yang ekstrem. Meskipun statusnya sebagai planet sudah berubah, Pluto tetap menjadi objek penting dalam astronomi. Penemuan dan penelitian tentang Pluto terus berlanjut, dan banyak ilmuwan yang berharap bahwa penelitian lebih lanjut di masa depan
akan memberi kita lebih banyak wawasan tentang sistem tata surya kita yang jauh dan misterius ini. Jadi, meskipun Pluto tidak lagi termasuk dalam kategori planet dalam tata surya, keberadaannya tetap memberikan kontribusi besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Pluto masih memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah penemuan astronomi. Dan siapa tahu, mungkin ada lebih banyak misteri yang akan terungkap tentang Pluto di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang mengapa Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet memberi kamu wawasan baru tentang perubahan definisi dalam dunia astronomi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran dengan keajaiban alam semesta.